Selamat sore, selamat datang kembali sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Suatu kesempatan yang baik ya, kesempatan yang indah. Kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita mau sama-sama berbakti untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau puji Dia. Kita mau katakan tiada yang seperti Engkau. Karena Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus. Kau mengatasi semua, seluruh alam di tangan-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tiada kasih yang seindah, tiada kasih yang sempurna, oh Yesus. Kau mengasihiku, tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus. Kita mau katakan ku puji Kau, ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah. Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, saudara. Katakan dari awal. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus. Kau mengatasi semua, seluruh alam di tangan-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna, tiada kasih yang sempurna, oh Yesus. Kau mengasihiku, tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus. Kita mau katakan sama-sama, ku puji Kau, puji Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Katakan ku puji Kau, ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah. Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, aku puji. Oh, ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah. Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Katakan sekali lagi, ku puji Kau, ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah. Tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji Tuhan dan Rajaku, Tuhan
dan Rajaku, ku puji Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk sore hari ini. Kembali kami datang kepadamu, kami mau beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang patut kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan dari kami mungkin di dunia ini yang layak mengambil segala kemuliaan-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan, kepujian Tuhan hanya kepadamu saja. Engkau Yesus yang menciptakan langit dan bumi serta isinya Tuhan. Ajarkan kami selalu ya Tuhan untuk menyembah-Mu, mengutamakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh lebih baik dari hari yang kemarin Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan Yesus kalau kami beribadah sebentar, Engkau kembali menguatkan kami Tuhan. Memberikan hal-hal yang baik bagi kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami sangat percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah gembala kami yang baik Tuhan. Yang selalu memimpin kami ke tempat yang lebih baik dan lebih tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau gembala yang sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, tanamkan itu di dalam hati kami semua Tuhan. Supaya benar-benar kami ya Tuhan boleh mengutamakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya sepanjang ibadah ini. Biarlah Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga benar-benar Tuhan Yesus kami diperbaharui. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore saudara-saudara, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Silakan duduk. Ada sukacita sore hari ini? Saudara boleh jawab haleluya dengan semangat ya. Ada sukacita sore hari ini? Haleluya. Sekali lagi, ada sukacita sore hari ini? Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mulai nih dengan masker yang tetap terpasang ya dan gak bersentuhan, social distancing, boleh dong lirik aja, lihat kiri kanan sambil kasih gestur dada-dada. Selamat sore, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Maskernya tetap terpasang ya semua. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Kita mau amini lagu ini ya saudara. Yes. Kita mau sama-sama katakan apa yang tak pernah. Apa yang tak pernah dilihat mata. Yang tak pernah didengar telinga. Katakan sekali lagi, apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang. Kita mau nyanyikan ini dengan semangat, dengan penuh iman. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Karena yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Apa yang tak
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Kita mau katakan dengan iman kita, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, katakan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saudara percaya kalau Allah sanggup melakukan segala perkara? Amin, katakan amin, haleluya. Saya membuka ruang kesaksian buat sidang jemaat yang ada, yang boleh menceritakan kasih Tuhan. Saya memberikan waktu dan kesempatannya. Ada yang mau langsung menyaksikan cinta kasih Tuhan? Kita mau sama-sama bangkit berdiri dulu. Kita mau nyanyikan haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Marilah bersama nyanyi haleluya. Katakan nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Marilah bersama nyanyi haleluya. Lebih lagi nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Marilah bersama nyanyi haleluya. Katakan Yesuslah gembala. Yesuslah gembala, penolong dan penghiburku. Dialah sahabat kita dalam suka atau duka. Itulah sebabnya nyanyi haleluya. Katakan nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Marilah bersama nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Marilah bersama nyanyi haleluya. Kita mau katakan Yesuslah gembala. Yesuslah gembala, penolong dan penghiburku. Dialah sahabat kita dalam suka atau duka. Itulah sebabnya nyanyi. Sekali lagi Yesuslah gembala. Yesuslah gembala, penolong dan penghiburku. Dialah sahabat kita dalam suka atau duka. Itulah sebabnya nyanyi haleluya. Lebih lagi ya saudara, nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya.
marilah bersama, marilah bersama menyanyi haleluya. Marilah bersama, marilah bersama menyanyi haleluya. Kita mau kasih kemuliaan buat Tuhan. Boleh katakan haleluya? Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saya masih membuka ruang kesaktian. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Saya rindu, angkat tangannya saudara, sama-sama haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita mau lebih lagi ya saudara, dengan semangat. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Kita mau kasih kemuliaan lagi buat Tuhan. Boleh tepuk tangannya saudara, haleluya. Masih dibuka ruang kesaksian saudara. Ada yang mau bersaksi, menceritakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Haleluya. Karena hati kita percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Kita mau selalu bersyukur karena Dia baik saudara. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita mau sama-sama angkat ini dari awal. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, hatiku percaya. Kaulah Kita mau sama-sama bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kita mau bersyukur. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kita mau aminkan lagu ini ya saudara, karena hanya Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah mazmur kita, haleluya. Kita mau angkat tangan kita sama-sama saudara. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu Tuhan, setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatanku. Kita mau kasih kemuliaan lagi buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, biar hati kita boleh menjadi bejana yang baik, yang dibentuk sesuai kehendaknya, sesuai kasihnya. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Katakan ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah, yes, dalam rumahmu. Inilah hidupku, bentuk kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Bentuklah
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Aku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Aku memujimu, menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Dengan kasih Kristus nanti Ibu Chen Chen boleh berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami boleh memuji-muji Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan kami saat ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Hati kami diubahkan Tuhan. Diperbaharui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman yang berkuasa Tuhan. Boleh menyentuh hati kami Tuhan. Boleh mengubahkan hak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami Roh Kudus. Untuk kami mendengar Tuhan, mengerti, terlebih melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan saat ini menerima berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani.
Haleluya. Kencang benar. Kembali saya bersyukur bisa ketemu dengan saudara-saudara semua yang jelas-jelas mengasihi Tuhan Yesus. Dengan tanda kehadiran kita semua ada di rumah Tuhan pada sore hari ini. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya hendak berterima kasih dulu ke beberapa kaum ibu khususnya yang selalu memberikan banyak makanan kepada kami, kaum muda, setiap hari Senin kalau ada komsel. Komsel kami dihadiri antara 40 sampai 50 orang saat ini. Dan selalu ada makanan, saudara. Puji Tuhan, makanan itu tidak pernah kami beli. Selalu ada sumbangan dari jemaat. Khususnya juga saya berterima kasih kepada yang suka nyumbang combro. Karena setiap hari Senin itu selalu ada 1 dus combro yang diberikan khusus untuk saya. Tuhan balas berlipat kali ganda. Juga saya berterima kasih kepada satu ibu yang hari ini sudah memberikan makanan ke rumah kami di Kapten Musa. Saya tidak akan sebut namanya karena takut sohor ya. Tapi ibu ini memberikan satu makanan yang disukai oleh almarhum ayah, ibu, saya, istri saya, sampai juga Jennifer suka sama makanan ini. Jadi kalau misalnya ada jemaat yang kasih babi cin atau babi hong, itu cuma papa yang suka. Kami yang lain tidak. Kalau ada yang kasih sayur asem, cuma mama yang suka. Yang lain tidak begitu. Tapi ini ibu kasih makanan yang kami semua suka, yaitu emping. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati berkatnya. Saudara, satu lagi. Kita wajib bersyukur, kita bisa beribadah walaupun dengan segala keterbatasan, dengan segala masker. Dan saya baru sadari kalau nyanyi dengan masker yang tertutup, lagu-lagu yang dipimpin oleh kaum muda tadi makin engap ternyata ya. Tapi untuk menjaga kesehatan kita bersama, karena kita tidak mau nanti ada disebut klaster GPDI Cianjur, tetap pakai masker. Dan kalau ada yang pakai itu, kaca muka itu, face shield, itu bukan pengganti masker. Ya, jadi jangan pakai kaca itu terus maskernya nggak dipakai, tetap dipakai. Ya, karena yang wajib itu masker sebetulnya, face shield itu hanya tambahan. Ya, saya hanya mau jaga saja kebaikan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita jemaat Cianjur. Jangan sampai hilang gara-gara keteledoran kita menjaga norma-norma kesehatan. Oke. Saudara, pada hari Rabu lalu saya berbicara atau firman Tuhan di sini, saya berkata tentang 3 perilaku iman yang dimana kita belajar saat itu dari 3 tokoh, yaitu Yusuf, Daud, dan Petrus. Di mana ketiga perilaku iman yang ditunjukkan oleh ketiga tokoh ini adalah berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi tentunya. Hari Rabu itu kita belajar 3 perilaku iman. Yang pertama adalah iman yang berlari menjauh. Yang kedua adalah iman yang berlari mendekat dan melawan. Yang ketiga adalah iman yang tidak berlari tapi hanya berdiri dan berbicara. Saya ulang sedikit karena ada kaitannya dengan firman Tuhan yang berikutnya. Yusuf memiliki iman yang berlari menjauh karena dia dihadapkan dengan sebuah godaan. Daud memiliki iman yang berlari mendekat karena dia dihadapkan dengan sebuah tantangan atau hambatan. Sedangkan Petrus memiliki iman yang membuat dia berani untuk berdiri dan berkata, bersaksi, dan malah berkhotbah.
Karena dia mengalami kritikan, cercaan, hinaan, ketidakpercayaan dari orang-orang di sekitar mereka terhadap kuasa Roh Kudus. Kebanyakan dari kita gagal, kenapa? Karena kita tidak memiliki iman. Kalau kita memiliki iman yang tepat terhadap seperti 3 orang tokoh yang tadi saya sebut, kita puji Tuhan akan selalu bebas dari setiap masalah. Kebanyakannya, di mana yang seharusnya kita memiliki iman seperti Yusuf, saat ada godaan, kita lari menjauh dan menghindar. Karena kita tidak punya iman, kita malah pakai approach seperti Daud. Berlari mendekat terhadap godaan tersebut. Atau kadang kita juga seperti Daud sedang menghadapi satu tantangan, satu hambatan, satu challenge kalau bahasa Inggrisnya. Satu masalah ada di depan kita. Tapi kita bukannya menggunakan iman seperti Daud yang berlari mendekati dan melawan tantangan itu. Tapi kita memakai approach pendekatan dari Yusuf, malah lari menjauh daripada tantangan tersebut. Atau kita juga bisa saat mendengar ada orang di sekitar kita yang mengejek, yang berkata sesuatu yang tidak benar mengenai iman kita, mengenai siapa Kristus itu. Kita tidak berdiri sebagai seorang yang sudah memiliki iman di dalam Tuhan seperti Petrus dan berbicara. Malah kita menghindar seperti Yusuf, atau malah kadang agresif sifatnya, malah mendekat dan melawan seperti Daud. Apa yang kita belajar? Iman yang kita belajar dari 3 tokoh ini bekerja sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Iman si A tidak bisa diterapkan di B. Iman si B tidak bisa diterapkan si C. Dan kebanyakan dari kita gagal, kenapa? Karena saat ada godaan, kita tidak lari seperti Yusuf menghindar. Kita malah berlari mendekat seperti Daud. Atau malah kita tidak lari kemana-mana. Seperti Petrus malah duduk dan berdiri malah berbicara. Seperti saat ular datang kepada Hawa, malah diajak berkomunikasi. 95% saya berani katakan bila saudara tidak mengambil langkah yang tepat sesuai dengan iman yang sudah diberikan Tuhan, yaitu saat menghadapi godaan, bukannya berlari menjauh, tapi malah berlari mendekat, atau malah tidak berlari mendekat, malah duduk ngobrol sama si godaan tersebut, kita akan jatuh. Buktinya banyak. Hawa jelas jatuh, karena dia tidak lari. Dia malah diam di situ dan berbicara dengan si penggoda. Simson akhirnya jatuh di tangan Delila. Memang rencana Tuhan, tapi akhirnya jatuh karena apa? Dia tetap terus datang ke si penggoda itu. Hal yang kedua, saat kita menghadapi tantangan, ada hambatan, ada satu masalah yang harus diselesaikan. Daud adalah Goliat masalahnya. Masalah di setiap kita berbeda masing-masing. Tapi kita tidak mengambil satu tindakan seperti Daud yang berlari mendekati dan melawan masalah itu dan mengalahkan masalah itu karena kita punya Tuhan yang membela kita. Tapi kita malah lari menjauh. Saat kita lari menjauh dari masalah, masalah tidak akan selesai, saudara. Masalah harus dihadapi. Masalah harus diselesaikan. Bayangkan kalau Daud saat itu melihat Goliat, dia tidak berlari mendekat melawan, malah berlari menjauh. Goliat akan tetap hidup. Dan Israel tidak akan pernah menang atas Goliat. Dan yang terutama, hidup Daud akan berhenti dalam satu fase itu. Yang seharusnya dia lewati tantangan tersebut, tapi dia malah lari
dari tantangan itu. Ada masalah tidak diselesaikan, lari, takut menghadapi masalah. Masalah itu harus dibereskan. Tantangan itu harus diselesaikan karena itu akan membawa kita ke tahap yang berikutnya. Tantangan hidup di dalam setiap kita beda masing-masing. Mulai dari urusan perut, mulai dari urusan pekerjaan, rumah tangga, sekolah, apapun itu, kita tidak bisa menghindar, kita harus lari dan selesaikan. Kalau enggak kita berhenti perkembangan kita hanya di situ saja. Apalagi kalau kita ambil approach-nya Petrus. Duduk. Masalah tidak bisa kita selesaikan dengan duduk dan bicara saja. Harus ada aksi yang kita ambil. Demikian juga dengan Petrus. Saat dia mendengar ada orang yang mendiskreditkan firman, kuasa Roh Kudus, dan dia lari menghindar. Kapan dia mau jadi saksi? Atau juga dia mungkin seperti Petrus yang lama. Saat dia mendengar ada yang menyakiti kuping dia, yang tidak sesuai dengan firman atau iman yang dipercaya, dia ambil lagi pedang. Kapan dia jadi Petrus yang baru? Tidak. Tapi dia berdiri dan bicara. Dari 3 perilaku iman yang kemarin hari Rabu saya sampaikan, mengatakan bahwa setiap kondisi situasi yang ada di dalam hidup kita, kita harus memiliki iman yang sesuai dengannya. Jangan salah ambil tindakan. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan di dalam setiap hidup kita, ada Roh Kudus di dalam setiap hidup kita, Dia yang akan memimpin kita ke setiap jalan yang menuju kebenaran. Dia yang akan memberikan kepada kita langkah-langkah apa yang harus diambil. Tanpa itu, omong kosong. Makanya kebanyakan orang Kristen tidak berkembang atau jatuh selalu dalam lubang yang sama. Sekali lagi, saat ada godaan, dia tidak lari malah mendekat dan ngajak ngobrol. Saat ada masalah, dia tidak maju dan selesaikan malah kabur dari masalah. Dan saat ada orang yang mengatakan mengenai firman, mengenai iman yang kita miliki, kita juga tidak berani memiliki keberanian untuk berbicara kepada mereka. Yesus sendiri berkata, siapa yang menyangkal aku pun akan menyangkal dia di depan Bapakku. Saudara, oleh karena itu pada sore hari ini kita akan belajar 3 respon dari Yesus terhadap mereka yang mencari Dia. Sebetulnya judul khotbah saya masih berubah-ubah sih antara itu atau Yesus tukang kayu. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita akan lihat dari Yohanes pasal 3. Kalau kita bicara Yohanes pasal 3, mungkin dari saudara yang sering baca atau dengar firman Tuhan, yang akan keluar pertama adalah ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi apa yang luput dari kita adalah ini Yesus berbicara kepada siapa? Pada saat apa? Kok bisa keluar ini kata-kata? Kapan Yesus berbicara ini? Itu yang kita lihat. Kita buka Yohanes 3 ayat 1. Ini perikop yang diberi judul percakapan dengan Nikodemus. Supaya cepat saya cerita aja. Saat itu Yesus ada di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan
saat dia mau datang ke bait Allah, ternyata saudara tahu cerita Yesus marah-marah di bait Allah itu yang banyak tukang jual, pedagang, terus dia keluarkan pecut itu. Nah, itu yang terjadi sebelum percakapan dengan Nikodemus. Tuhan Yesus marah, terus dia balik-balikan semua segala macam. Tapi setelah itu pun dia mengadakan banyak mujizat sehingga banyak orang percaya kepadanya di dalam namanya. Itu Yohanes pasal 2. Sampai pasal 3 ngomong, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam. Singkat, Nikodemus bukan saja seorang Farisi, tapi dia seorang Sanhedrin. Dia seorang pemuka hukum, pemuka agama, tapi juga majelis hukum. Dia yang menentukan apabila ada sengketa, seseorang bersalah atau tidak di dalam hukum Taurat, ini orangnya. Kalau sekarang mungkin sudah profesor doktor, orang yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam pengetahuan mengenai Taurat, dan hidupnya benar menurut Taurat. Tapi dia datang kepada Yesus malam-malam. Arti kata Farisi adalah mereka yang dipisahkan. Saat itu hanya ada 6.000 orang Farisi dari sekian juta orang Israel. Hanya dari sekian juta 6.000 Farisi, dan dari Farisi itu hanya sekian ratus Sanhedrin, salah satunya adalah Nikodemus. Dia orang dihormati. Tapi dia datang kepada Yesus dan bertanya. Dan dia bilang, "Rabi, saya tahu engkau adalah utusan dari Allah. Karena kalau engkau bukan utusan Allah, tidak mungkin ada tanda-tanda yang menyertai engkau." Coba kita buka dulu Yohanes 2. Yang tadi saya cerita bahwa Yesus ada di Yerusalem dan mengadakan mujizat. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi, ayat 24, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Cantumkan kalimat, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25 jawabannya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi saat itu siangnya Yesus mengadakan banyak mujizat. Banyak orang yang percaya di dalam namanya. Tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya. Kenapa? Karena dia bisa melihat ke dalam hati manusia. Dan apa yang dia lihat dalam hati manusia saat itu, dia hanya melihat orang-orang yang suka kepada dia berdasarkan mujizat yang Yesus buat. Orang-orang yang mengikuti dia karena mujizat. Orang yang mencari dia karena mujizat. Bukan karena Yesusnya sendiri, bukan karena siapa Yesus itu, tapi karena apa yang Yesus bisa lakukan untuk dia. Dan Yesus tahu. Dan dia tidak mau membukakan dirinya kepada mereka. Dan kita tahu, kalau kita masih bisa ada di gereja sampai saat ini dengan iman percaya kita kepada Yesus, karena Yesus sudah mau membukakan dirinya, siapa dia kepada kita semua. Dan itu sesuatu yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena artinya Yesus lihat hati kita. Dan dia tahu siapa yang kita cari di dalam dia. Oleh karena itu, waktu Yesus malam-malam, datanglah Nikodemus. Kenapa Nikodemus datang malam? Kita belajar, karena dia orang Farisi, orang yang terpandang, orang yang kaya.
Semua Yerusalem tahu siapa Nikodemus. Dan kalau dia datang kepada Yesus, orang yang saat itu menimbulkan kontroversial, akan banyak yang mendiskreditkan dia. Akhirnya percakapan berjalan antara Nikodemus dengan Yesus. Berbicaralah mereka mengenai bahwa seseorang itu harus dilahirkan kembali untuk bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah, kata Yesus. Nikodemus tidak paham, ya kan? Kita belajar dia bilang jawabnya, gimana seseorang bisa masuk kembali ke rahim ibunya terus dilahirkan ulang. Dan akhirnya Yesus jawab, masakan. Di ayat ke-10, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Yohanes 3 ayat 1-10, percakapan Yesus dengan Nikodemus yang mengawali ayat 11-21 mengenai keselamatan yang Allah janjikan terhadap manusia melalui pengorbanan Yesus. Dan kita harus tahu, itu ayat datang kepada siapa? Kepada Nikodemus, orang yang datang kepada Yesus malam-malam. Pendek cerita, akhirnya kita belajar Nikodemus pada Yohanes 7 ayat 45 tidak perlu kita buka, dibela oleh Nikodemus. Saat pemimpin-pemimpin pemuka agama mengadakan satu mufakat, rapat, berbicara mengenai apa yang kita harus lakukan dengan Yesus, Nikodemus membela Yesus. Dan kalau kita buka lagi di Yohanes pasal berikutnya, akhirnya setelah Yesus mati, Nikodemus ada di sana membantu menurunkan jenazahnya dari salib dan memberikan mir atau mur. Dia mengambil resiko. Artinya apa? Ada perubahan yang terjadi dalam diri Nikodemus. Kalau kita belajar lebih lanjut lagi, Nikodemus menurut sejarah Yahudi, setelah dia diketemukan bahwa dia menurunkan jenazah Yesus dan membungkusnya dalam kain lampin, membungkusnya dengan kain dan memberikan mur, dia dilepaskan, diturunkan dari jabatannya sebagai Sanhedrin, sebagai Farisi. Semua kekayaannya dilucuti dan diusir keluar dari Yerusalem. Tapi dia tetap tidak melepaskan imannya kepada Kristus. Menurut sejarah Yahudi pun akhirnya dia mati karena dipukuli untuk mempertahankan imannya kepada Kristus. Sebelum kita bicara lebih lanjut, saya mau lihat hal yang kedua. Perilaku Yesus yang kedua saat dia menghadapi orang yang lain. Itu tidak jauh, saudara. Yohanes 3, Yesus berbicara dengan Nikodemus. Percakapan dengan Nikodemus. Yohanes 4, Yesus bicara dengan perempuan Samaria. Kita tahu percakapannya, tapi saya ulang sedikit saja. Samaria dan Yahudi bermusuhan. Ngobrol pun tidak. Satu saat, Yesus mau berangkat ke Galilea, daerah atas Yerusalem, dari Yudea di bawah. Nah, di tengahnya antara Yudea dan Galilea ada Samaria. Karena orang Yahudi tidak suka orang Samaria, kebanyakan mereka akan mengambil jalan melingkar antara satu dekat pantai atau laut, satu lagi dekat gunung. Mereka tidak mau menembus daerah Samaria karena mereka tidak suka orang Samaria. Terlalu jauh terlalu panjang kalau kita belajar mengapa mereka tidak sukanya. Tapi kalau kita lihat Yohanes 4 ayat 4, coba.
ia harus melintasi daerah Samaria. Kalau kita buka dalam bahasa Inggris lebih indah. Coba kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. And he must needs go through Samaria. Dan dia perlu untuk pergi lewat Samaria. Kenapa dia perlu pergi lewat Samaria? Ada sesuatu dalam jalan dia yang kita tidak mengerti. Ada sesuatu rancangan dari Tuhan yang murid-muridnya sendiri tidak mengerti. Tapi Yesus sendiri yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang mengutus aku. Dan dia selalu menurut, kalau memang harus lewat Samaria, aku lewat Samaria. Dan dia jalan melewati Samaria, dan kita tahu ceritanya kan? Di situ ada sumur, Yesus datang duduk di sumur itu, lalu datanglah perempuan Samaria. Saat datang perempuan Samaria, siapa yang pertama bicara? Siapa? Yesus. Saat Nikodemus datang kepada Yesus, siapa yang pertama bicara? Nikodemus. Akhirnya datanglah perempuan Samaria itu dan Yesus berbicara, berikanlah aku minum. Dan pendek cerita, masakan aku memberikan minum, kamu orang Yahudi dan aku orang Samaria, tidak mungkin aku bisa memberikan minum kepadamu. Tapi Yesus menjawabkan mengenai air hidup. Ayat 10 coba kita baca saja sedikit. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Loncat ke ayat 14, ayat favorit ayah saya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan percakapan itu terjadi sampai akhirnya ayat ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya ayat 26, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, ada dua kesamaan. Perempuan Samaria datang di sumur itu, ditulis dalam firman Tuhan pada jam ke-6. Yang mana kalau dihitung dalam hitungan jam orang Yahudi dimulai dari jam 6, jam ke-6 itu jam 12 siang. Tapi kalau dihitung dari jam bangsa Romawi, dari jam 12 siang, jam 6 itu jam 6 sore. Dan kita sudah diajari kenapa dia datang sendiri di saat tidak ada orang lain, sepi. Karena dia malu. Kenapa dia malu? Karena dia orang yang berdosa. Yesus sendiri bilang, ya aku tahu engkau sudah punya 5 suami sebelumnya dan lelaki yang sedang berada dengan engkau saat ini pun bukan suamimu. Dia orang berdosa. Dan dia malu. Dia datang sendiri. Dan ada Yesus di situ. Nikodemus datang juga sendiri. Dan tidak mau juga diketahui oleh orang lain. Pada saat malam. Yang satu datang malam, yang satu datang siang. Yang satu sengaja datang menemui Yesus. Yang satu datang tahu karena Yesus sudah ada dulu di situ. Yesus yang hadir terlebih dahulu di situ. Segala perjumpaan tidak ada yang kebetulan, saudara. Semua sudah diatur oleh Tuhan.
Tapi yang menentukan selanjutnya bagaimana respon kita terhadap pertemuan dengan Tuhan. Orang Farisi, tadi saya sebut, mereka arti kata Farisinya adalah separated, yang sudah dipisahkan, terpisah. Terpisah karena apa? Karena kesuciannya. Kesuciannya apa? Kebenaran menurut dirinya sendiri melakukan Taurat. Tapi perempuan Samaria ini juga sudah merasa terpinggirkan, terpisahkan. Karena apa? Karena dia orang yang berdosa. Dia tahu. Dan dia bukan saja dia tahu. Seluruh desa itu tahu, makanya mungkin seluruh desa itu juga tidak mau ketemu orang itu. Tidak mau bergaul dengan dia. Tidak mau bicara dengan perempuan itu. Karena dia sudah disingkirkan. Karena dia dianggap sudah melakukan dosa. Dua-duanya memiliki latar belakang yang terpisah, separated. Satu terpisah dari kebenaran, perempuan Samaria. Satu terpisah dari kebenaran yang sesungguhnya. Satu layak harus dihukum perempuan Samaria itu. Satu orang yang biasa memberikan hukuman, yang menentukan hukuman. Siapa yang salah, siapa yang benar. Yang satu hakim, yang satu narapidana, yang satu jaksa, yang satu terdakwa. Tapi apa yang kita belajar di sini? Dua-duanya bertemu dengan Yesus. Sebelum saya bicara lebih lanjut, kita lihat respon Yesus yang ketiga terhadap orang yang ketiga kita akan belajar. Saudara masih ingat saya pernah khotbah di sini mengenai perumpamaan penabur. Ya. Betul kan? Tahu, lupa. Itu ada di Markus 4. Ya. Perumpamaan tentang seorang penabur itu ada di Markus 4. Dan kita belajar sebelum perumpamaan itu Yesus sudah berbicara keliling Galilea dan mengadakan berbagai macam mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan diusir setannya. Sampai akhirnya banyak yang mengikuti Yesus. Dan begitu Yesus mau berbicara lagi, tidak cukup tempatnya. Dan akhirnya dia naik ke perahu kan. Terus kata Yesus, dorong sedikit ke tengah supaya aku bisa berbicara kepada mereka. Dan akhirnya di situ Yesus berbicara. Markus 4 itu mengenai berbagai macam perumpamaan. Di akhir Markus 4, yang kita selalu pelajari dan dengar khotbahnya berulang-ulang, adalah mengenai angin ribut yang diredakan. Ya kan? Cerita yang terkenal. Yesus berkata, mari ikut aku, kita bertolak ke seberang. Dan semua berangkat, perahu-perahu itu kan. Yesus tidur di dalam perahu. Dan terus ada angin ribut, angin sakal yang mendadak datang sekonyong-konyong. Angin yang luar biasa. Yang sampai nelayan-nelayan yang berpengalaman pun takut akan hidupnya. Sampai mereka ngomong kepada Yesus, Guru, pedulikah engkau jika kami binasa? Terus Yesus, mengapa kamu tidak percaya? Dan dia bilang, diam dan tenanglah, lalu angin itu pun tenang. Yang kita lupa, atau yang kita sering tidak belajar, apa tujuan Yesus pergi ke seberang itu? Ini yang jarang saya dengar dikhotbahkan. Selalu mereka khotbah mengenai angin ribut. Tapi kenapa Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita bertolak ke seberang. Dan walaupun ada angin ribut yang begitu besar, tetap mereka jalan ke seberang. Dan tibalah mereka di seberang. Itu yang kita harus belajar sore hari ini. Dan itu ada di Markus 5. Ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah
orang Gerasa. Kalau saudara lihat Alkitab, peta Alkitab, itu memang ada Danau Galilea, ini daerah Galilea. Nah begitu nyebrang ke sini, ini Dekapolis, ini daerah bukan orang Yahudi. Dekapolis itu disebutnya orang-orang yang non-Yahudi. Jadi mereka masih percaya kepada dewa-dewa, dan makanya kita nanti akan ketemukan babi dipelihara di situ ya. Ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ayat 3, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Ayat 4, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskan. Belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. 5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Tetapi ayat yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Saudara, ini satu firman kebenaran yang jarang kita dengar. Bahwa untuk apa Yesus menyeberang itu danau malam-malam. Ada angin taufan, tetap dia menyeberang. Ternyata hanya untuk satu jiwa yang terhilang. Dia peduli. Dia mau sisihkan waktunya untuk mencari orang yang kerasukan setan itu. Dia mau seberangi laut. Tidak peduli ada badai tofan apapun. Yesus punya cukup kasih untuk menjangkau orang yang kerasukan. Dan kita tahu, kita baca di sini. Saat dia datang, berlarilah ia mendapatkannya dan menyembah. Ayat 7. Dan dengan keras orang itu berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Sebetulnya ayat 7 muncul setelah ayat 8. Kita baca ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Saudara, satu cerita yang buat saya pribadi sangat indah. Orang yang dimasuki roh jahat, roh setan, dia tidak bisa kemana-mana. Dia hanya ada di daerah pekuburan. Orang-orang mati. Dia dibelenggu. Walaupun disebut belenggu tidak bisa menjaganya, tidak bisa menguasainya. Tapi dia selalu berteriak, mencakar-cakar dirinya. Orang yang sudah dikuasai oleh roh jahat tidak tahu dirinya siapa. Tidak bisa melihat siapa dirinya. Tapi saat dia lihat Yesus datang, masih ada sedikit iman, sedikit dalam hatinya yang bisa mengenal siapa Tuhan itu. Dan dia berlari mendekat dan dia menyembah. Saudara, 3 pendekatan dari Yesus terhadap 3 orang yang berbeda ini. Mari kita lihat. Yesus saat berbicara dengan Nikodemus, dia tidak pergi kemana-mana. Dia ada di tempat. Nikodemus yang datang mencari dia. Tapi saat Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus datang mendekatinya, lalu duduk, menunggu wanita itu datang, dan memulai percakapan. Siapa yang mulai? Yesus yang memulai percakapan. Saat Yesus datang mendekati orang yang kerasukan setan itu,
Dia mengeluarkan waktu. Dia tidak peduli tubuhnya yang sudah sedemikian lelah. Memberitakan firman Allah dari pagi sampai malam. Sampai dia ketiduran, kecapean. Dia tetap pergi untuk menjangkau orang itu. Kenapa dia yang pergi? Karena dia tahu orang yang kerasukan setan itu tidak mungkin datang kepadanya. Kenapa Yesus tidak datang kepada Nikodemus? Karena dia tahu, engkau Nikodemus, hai orang-orang yang sudah tahu firman, tapi tidak pernah melakukannya sungguh-sungguh. Engkau harusnya datang kepadaku dan mencari aku. Tapi saat dia bertemu dengan perempuan Samaria, Yohanes 4 ayat 25 tadi kita katakan, perempuan itu tahu bahwa ya, kami tahu Mesias itu akan datang dengan nama Kristus. Engkau menyembah di Yerusalem, kami menyembah di gunung kami. Dia tahu mengenai Taurat. Saudara, 3 hal yang kita pelajari. Ada orang yang tahu seluruh kebenaran secara formal. Seluruh hukum, seluruh aturan. Dia tahu. Tapi dia tetap masih merasakan satu kekosongan. Masih merasakan satu ketidakpastian. Apakah aku akan melihat surga? Apakah aku akan masuk ke dalam kerajaan itu? Oleh karenanya, orang yang sudah memiliki cukup pengetahuan tentang firman, dia akan mencari Tuhan. Dan Tuhan ada. Sekarang kita lihat orang Samaria. Dia tahu firman, tapi dia berdosa. Dan dia terikat dengan dosa. Yesus mau juga memberikan waktunya untuk jalan di tengah-tengah musuh, di tengah orang-orang yang tidak bersikap sahabat terhadap orang Yahudi. Dia datang dan mau meluangkan waktu. Yesus ada terhadap mereka juga yang tahu firman, tapi tetap melakukan dosa. Tidak bisa melepaskan diri terhadap dosa. Kenapa Yesus datang? Karena Yesus tahu perempuan Samaria itu tidak mungkin mencari dia. Karena ada perbedaan antara suku bangsa Samaria dan Yahudi. Yang ketiga, orang gila yang kerasukan setan di Gerasa. Itu daerah non-Yahudi. Bukan orang yang percaya Yahweh. Tapi itu bukti kasih Yesus tidak saja menjangkau untuk orang Yahudi seperti Nikodemus. Untuk orang Samaria yang orang Yahudi setengah campur. Tapi juga untuk orang non-Yahudi. Artinya kita semua. Kasih Yesus tidak pernah gagal untuk menjangkau kita semua. Dia selalu ada. Entah di mana posisi kita sekarang. Tapi saat kita mungkin satu orang yang sudah dikuasai oleh dosa berpuluh-puluh tahun. Menjadi hamba dari dosa. Hamba dari iblis. Dia tidak akan datang kepada kebenaran. Firman berkata, orang yang melakukan kejahatan tidak akan datang kepada terang. Karena dia takut terang akan menyingkapkan semua yang dilakukannya dalam kejahatan. Tapi Yesus dengan kasihnya yang luar biasa. Dia tahu tidak semua orang sanggup dan mau datang kepadanya. Dia mau datang, seberangi laut, menghadapi angin. Dia mau lepaskan. Apakah ada percakapan? Tidak. Hanya mujizat saja. Hanya kuasa dari firman-Nya. Saudara, 3 macam kelepasan yang Yesus berikan kepada 3 orang ini berbeda. Saat dia berbicara kepada seorang yang sudah memiliki pengetahuan tentang Taurat. Memiliki segala macam filsafat. Hukum-hukum yang sudah ada di kepalanya. Cara berbicaranya juga beda. Oh, engkau harus dilahirkan baru. Dilahirkan dari atas. Dilahirkan dari roh. Yang dilahirkan dari daging, roh. Katanya beda, percakapannya beda. Saat bertemu dengan seorang perempuan Samaria, berbicara mengenai air
yang kita butuhkan sehari-hari. Tapi Yesus berbicara mengenai air hidup, yaitu dirinya sendiri. Yang apabila kamu mau terima, kamu tidak akan pernah merasa haus lagi. Karena engkau sudah memiliki aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Tapi saat dia menghadapi orang gerasa, orang gila, tidak bisa diajak ngomong orang gila. Apa Yesus berbicara seperti Nikodemus? Tidak. Apa Yesus berbicara seperti kepada perempuan Samaria? Tidak. Dia berbicara kepada iblis itu. Dan hanya berkata, pergilah, nyalang. Dan mujizat terjadi saat Yesus berbicara. Keselamatan ada saat Yesus berbicara. Keselamatan yang instan langsung terjadi kepada orang yang gila itu. Keselamatan yang secara gradual terjadi pada diri Nikodemus. Kita belajar saat percakapan itu terjadi pada malam itu, tidak dalam satu malam Nikodemus berubah dan percaya kepada Yesus. Butuh waktu. Artinya apa? Yesus tahu untuk merubah satu cara pikir orang, harus merubah pikirannya. Diajak berbicara sesuai dengan kapasitasnya. Dan begitu dengan perempuan Samaria, tidak bisa berbicara terlalu tinggi juga. Sekarang kalau dia mau, Yesus berbicara mengenai mujizat kepada Nikodemus. Bukan itu yang Yesus inginkan. Kenapa? Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Sebelum ketemu Nikodemus, tadi saya bicara, di Bait Allah di Yerusalem, begitu banyak mujizat Yesus lakukan. Tapi apa orang Yahudi percaya kepada Yesus? Bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat? Tidak. Mereka hanya percaya Yesus hanya sebagai nabi. Yang bisa menyembuhkan, yang bisa menolong aku, yang bisa melepaskan aku. Bukan yang memberi keselamatan, bukan Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Bukan itu yang Yesus inginkan. Jadi Yesus tidak bisa berbicara mengenai mujizat kepada Nikodemus. Karena Nikodemus sendiri sudah lebih, dia melihat lebih dari mujizat. Dia sudah melihat mujizat yang Yesus lakukan, tapi dia mau lebih. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pengenalan akan Allah bukan sesuatu yang kita bisa dapatkan 1, 2, 3 bulan atau tahun. Itu selalu pengalaman yang selalu harus kita jalankan selama bertahun-tahun. Tuhan juga berkata, carilah dalam Yesaya 55, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Saudara, ada waktunya nanti kita tidak bisa lagi duduk seperti ini dan mendengar firman Tuhan. Ada waktunya kita tidak bisa lagi berkumpul bersama menyanyi, memuji, meninggikan nama Tuhan. Ada waktunya Tuhan tidak lagi menyatakan kasih. Firman itu akan berhenti. Tapi selama ia berkenan membuka dirinya untuk dikenal oleh kita. Kenapa kita tidak cari dia? Kenapa kita tidak datang kepada dia? Yesus selalu ada. Yesus ada untuk Nikodemus. Orang yang pintar, penuh dengan pengetahuan. Orang yang rasional. Orang yang tidak mudah percaya, hanya melihat mujizat saja. Yesus ada untuk perempuan Samaria, orang yang berdosa. Yang tahu mengenai kebenaran tapi tetap tidak bisa lepas dari dosa. Dan Yesus tetap ada juga untuk orang gila dari Gerasa yang sudah dikuasai oleh setan bertahun-tahun. Yesus ada untuk mereka semua. Yesus ada untuk kita semua juga sore hari ini. Masalahnya apa kita mau datang kepadanya? Jangan pernah berhenti datang kepada Yesus. Cari dia selalu. Dia ada di dalam firman ini. Dia ada bertahta di atas pujian. Dia ada dalam persekutuan kita dengan doa. Dia berada di dalam ibadah 2-3 orang berkumpul atas namaku, dia hadir. Saudara, yang paling indah dari 3 orang ini, semua perjumpaan melahirkan sebuah perubahan yang luar biasa. Nikodemus akhirnya membela Yesus.
Perempuan Samaria, akhirnya dia kembali ke kotanya. Dia meninggalkan tujuan mula-mulanya dia datang ke situ. Dan dia memberitakan tentang Yesus. Dia kasih tahu siapa Yesus kepada yang di kotanya. Dan semua datang, orang berkumpul, datang kepadanya. Dan banyak orang percaya kepada Yesus. Saat orang gila disembuhkan, kalau saudara baca, dia pun ingin mengikuti Yesus. Tapi Yesus berkata, tidak. Pulang kamu ke kotamu, beritakanlah mengenai aku. Dan firman Tuhan mengatakan banyak orang menjadi percaya. Tuhan, saudara, perjumpaan dengan Yesus harus menghasilkan suatu perubahan yang luar biasa, yang nampak. Kalau saudara sudah mengikut Yesus, katanya sudah menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi masih manusia lama, belum ada perubahan yang nampak. 180 derajat. Meninggalkan siapa aku yang lama dan menerima aku siapa yang baru dalam Kristus. Mungkin saudara belum pernah ketemu Yesus secara pribadi. Saudara bisa saja jadi Kristen untuk berpuluh-puluh tahun tapi tidak pernah ketemu Yesus secara pribadi. Karena saat pertemuan itu ada, pertemuan yang sesungguhnya menghasilkan pertobatan. Pertobatan yang sesungguhnya membuat kita semua akan menjadi saksi bagi Kristus. Kita akan ngomong kepada tetangga, ngomong ke saudara semua bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan satu-satunya jalan kepada Bapa, kepada kehidupan yang kekal hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang pemain musik ke depan. Saudara, firman Tuhan sore hari ini sudah mengajarkan kepada kita siapa Yesus dan siapa kita. Yesus adalah Tuhan yang menerima setiap orang yang datang kepadanya, yang tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Masalah adalah setelah kita bertemu dengan Dia, apa yang akan kita lakukan terhadap firman-Nya? Apakah kita mau melakukan firman-Nya setelah kita mendengar firman itu? Atau kita tetap mau punya telinga tapi tidak mendengar, mata tapi tetap tidak melihat? Saudara, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Karena hanya di dalam Dia saja, tidak saja berkat-berkat bisa dicurahkan, tapi kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Saya mendadak lupa lagunya, padahal saya sudah ingat-ingat. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita nyanyikan sekali lagi dengan iman. Tak tersembunyi Allah, haleluya. Kalaulah ditolong,
saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya terbuka, tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa menunggu ataupun datang, membuka tangannya kepada mereka yang mau datang kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami jemaat-Mu pada sore hari ini datang kepadamu beribadah. Dengan segala macam kebutuhan, keperluan, kesulitan, kesedihan, yang mungkin tidak bisa lagi kami katakan. Hanya Engkau Tuhan yang bisa membaca hati kami yang mengetahui. Tapi Tuhan, kami mau katakan, hari ini, sore ini kami percaya kepada siapa kami datang. Kami datang kepada Yesus, satu-satunya jalan, air hidup itu, yang bisa memuaskan kami, yang memberikan kami jalan keluar, membebaskan kami dari segala macam belenggu. Tuhan, kami datang kepadamu, Sang Pemilik hidup ini. Oh Tuhan, peliharalah iman kami, bebaskanlah kami dari segala macam ketergantungan, dosa, maupun hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami orang yang baru, rubahkan kami Tuhan. Buatlah kami menjadi saksi untuk kebenaran itu, saksi untuk kasih-Mu yang berkuasa itu, saksi untuk keselamatan yang sudah kami terima itu. Karena kami tahu Bapa, keselamatan itu tidak saja untuk kami saja, tapi untuk semua yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mohon Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Menguatkan kami, menuntun kami selalu, sehingga kami selalu berada di dalam jalan-Mu Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Engkau yang selalu menguatkan dan meneguhkan kami, iman kami hanya ke dalam tangan-Mu saja kami berserah. Terima kasih Pak. Dan kami juga berdoa untuk sebentar korban persembahan yang akan kami berikan. Kau kuduskan setiap hati dan tangan kami, sehingga apa yang kami kembalikan yang sudah menjadi milik Engkau ini, menjadi persembahan yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.